Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa bersama di satu tempat yang insya Allah penuh berkah. Yang belum niat iktikaf, niatin iktikaf. Jadi duduknya belajar, iktikafnya pun juga berpahala. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Itu pakai bahasa Arabnya begitu, tapi pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, bahasa Mandarin juga boleh kalau bisa. Intinya niat itu wa talaffudzu biha sunnah. Melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Yang penting itu hati. Jadi hati kita silahkan dalam hati niat iktikaf selama kita ada di masjid ini. Jadi duduknya kita di sini full berpahala insya Allah. Dari yang didengar, dari duduknya dan lain sebagainya. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, tema kajian sesuai dengan yang sudah ditampilkan di medsos. Itu saat dunia terasa sempit. Nah, kenapa kok temanya itu? Karena banyak orang puyeng sekarang. Urusan kerjaan puyeng, urusan ini puyeng, urusan itu dan lain sebagainya itu puyeng. Jadi kita mungkin perlu menggambarkan. Jadi gini. Jadi kita tahu kita ini hidup di dunia. Ini hidup di dunia. Dunia itu adalah tempat yang didesain memang kita diuji di sini. Tempat yang enak itu surga. Kalau surga nggak ada ujian, enak, full enak. Tapi kalau dunia enaknya aja, terakhirnya juga ada ujian. Contoh, makan roti coklat, enak apa enggak? Enak. Coba diistiqomahkan setiap tahun, tiap hari makan, makannya jumlahnya banyak. Setahun depan kira-kira gimana? Diabetes. Di dunia itu enaknya aja, terakhirnya juga masih ada ujian. Jadi Anda harus tahu dunia ini tempat yang didesain memang Anda diuji di sini. Nah, tapi kalau surga itu tempatnya memang full semuanya itu enak gitu. Itu ini dunia, inilah sifatnya dunia. Jadi jangan bermimpi Anda hidup di dunia kok nggak dapat ujian, nggak mungkin. Orang yang di dunia nggak dapat ujian, maaf kalau hilang kewarasannya. Orang gila itu baru dia nggak dapat ujian, tapi dia jadi ujian buat orang lain. Orang gila itu nggak ada ujiannya. Selama Anda masih bisa berpikir, Anda waras, maka Anda harus tahu dunia itu tempatnya ujian. Nah, baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia itu oleh Allah Ta'ala lewat Al-Quran ataupun lewat lisannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam udah dikasih solusi sebelum ujiannya datang. Kan kalau kita baca Quran, hadis itu banyak sekali solusi. Enak kan? Jadi ujiannya belum udah dapat kunci jawaban. Lah sayangnya ketika kita ini dapat ujian, kita fokus sama soalnya, nggak fokus sama jawabannya. Sehingga ujiannya terus soalnya kita pantengin terus sambil mikir jawabannya apa, kunci jawaban nggak kita buka. Nah, kita kasih contoh aja dah. Hari ini orang-orang besar itu hidupnya pasti dapat ujian. Jadi diuji itu bukan berarti dibenci sama Allah, keliru. Kalau Anda nganggap saya diuji berarti Allah Ta'ala itu benci sama saya, keliru. Ujian itu bukan berarti kebencian. Anda lihat Nabi Muhammad SAW, beliau ketika dakwah di Mekah itu beliau menghadapi rintangan yang luar biasa. Padahal Nabi itu selama 43 tahun kurang lebih namanya harum. Seakan-akan kota Mekah itu tidak ada yang lebih spesial dibandingkan Rasulullah SAW. Tapi begitu beliau ngajak orang ke jalan yang benar, maka mulailah beliau dimusuhi, difitnah, dikata-katain, dihina, dicaci maki, bahkan kekerasan fisik, sampai juga
kepada percobaan pembunuhan. Dialami semua sama Nabi Muhammad SAW. Puncaknya ketika wafat 2 orang pembela Nabi. Yang pertama pembela Nabi adalah paman beliau, yaitu Abu Talib. Dan yang kedua pembela Nabi adalah istri beliau, yaitu Sayyidah Khadijah. Yang betul-betul totalitas keduanya di dalam membela Nabi Muhammad. Ketika keduanya wafat, maka ketika itu Nabi SAW udah mengalami gangguan yang lebih dahsyat. Kalau sebelum wafatnya paman Nabi, gangguan itu rata-rata nggak sampai fisik. Setelah paman Nabi wafat, gangguan udah mulai fisik. Nah, berpikirlah Nabi SAW untuk mengembangkan dakwah. Maka dipilihlah ketika itu kota Taif. Karena Taif itu dikenal kota Tuhan. Jadi dulu ada 2 kota suci yang dianggap kota Tuhan. Yang pertama Mekah karena ada Ka'bah, dan yang kedua Taif karena ada berhala yang disembah di sana. Ketika Nabi dakwah di Taif itu ada 3 kepala suku dan semuanya menolak Nabi Muhammad dengan cara yang lebih menyakitkan. Bahkan ketika Nabi berdakwah, mereka ada yang mengatakan begini, ini akan ada 3 kepala suku. Ada yang satu bilang gini, nggak ada yang bisa diutus sama Allah selain kamu. Yang kedua mengatakan, kalau kamu bergelantungan di Ka'bah, sumpah kalau kamu utusan Allah, saya nggak akan percaya. Yang ketiga itu dia menyatakan, saya nggak mau bicara sama kamu. Kalau kamu utusan Allah, terlalu mulia untuk saya ajak bicara. Tapi kalau kamu itu bukan utusan Allah, pembohong, ngapain bicara sama pembohong? Atau Nabi mengatakan, ya udah, kalau kamu nggak mau, ya udah, biarkan saya di sini dan dakwah, dan jangan sampaikan penolakanmu kepada orang kafir Quraisy. Langsung mereka mengatakan, ya ini yang akan kita lakukan, kita akan sampaikan kalau kita menolak kamu. Nggak cukup itu, ketika Nabi mau jalan, Nabi pulang, maka mereka kemudian memerintahkan orang gila dan anak kecil untuk melempari Nabi. Kenapa yang dipilih orang gila dan anak kecil? Karena kalau darah seorang Nabi itu tumpah, dan yang menumpahkan itu orang yang sudah balik dan berakal, bisa kontan turun azab. Bisa kontan turun azab. Kabilah orang gila sama anak-anak kecil. Anda lihat di surah tuh bahasanya sufaha, orang-orang yang gak jelas, gak beres akalnya, sama anak-anak kecil yang ngelemparin Nabi. Setelah proses itu, gak usah saya ceritakan lah, panjang. Setelah proses itu Nabi kan ketika itu bersama dengan sahabat Zaid. Nah, ketika itu Rasulullah SAW ketika akan kembali, Zaid ini bingung. Nabi udah ditolak di Mekah, kemudian juga ditolak di Taif. Ini mau pulangnya kemana? Maka ketika Nabi ngajak pulang ke Mekah, itu Zaid bertanya, ya Rasulullah, ke Mekah yang penduduknya seperti itu? Bahasanya kurang lebih begitu ya, bil ma'ana. Kata Nabi, ya Zaid, innallaha ja'ilun fima tara farajan wa makhraja. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah Ta'ala nih akan menjadikan semua yang kau lihat ini itu akan ada solusi dan jalan keluar. Dari sini kita bisa menangkap paling tidak ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita terkena masalah. Tapi saya nggak akan langsung dan semua orang-orang besar itu pasti pernah mengalami masa sulit dalam kehidupannya. Ketika Rasulullah SAW itu mimpi, maksudnya beliau itu melakukan umrah, dan beliau pun juga halak untuk menandakan apa? Selesainya ibadah haji dan umrah. Nah, ketika beliau berangkat, kan akhirnya ditolak. Jadi udah berangkat sampai Mekah, diusir dari kota Mekah, suruh kembali tahun depan. Ketika Nabi memilih mengalah dan tidak berperang, itu kan pandangan umum Nabi kalah.
Udah jauh-jauh dari Madinah ke Mekah. Oh ternyata cuma mau perjanjian dan mereka harus pulang. Itu namanya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah. Yang mana ketika itu perjanjian 10 tahun gencatan senjata. Ketika itu sahabat pun juga nggak puas. Ketika Nabi memerintahkan mereka untuk tahallul, karena syoknya sahabat, nggak ada yang tahallul ketika itu. Udah kita ini nggak jadi umrah, itu sahabat nggak percaya. Karena ketika itu kalau perang pun mereka berani. Dan kota Mekah pun kalau saat itu perang, Mekah nggak mungkin menang. Karena yang menang pasti sahabatnya Nabi Muhammad. Sahabatnya Nabi itu ketika perang Badar 300 ngalahkan 1000 bisa. Kemudian ketika perang Uhud ketika itu ada 700 ngimbangi hampir 3000 juga kuat. Apalagi sekarang jumlahnya 1500 dan mereka orang Mekah belum siap. Kalau perang pasti menang. Tapi ketika itu Nabi memilih untuk pulang dan tidak berperang dan menerima perjanjian damai. Hingga ketika itu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab sampai karena terpukulnya beliau mengatakan, karena jadi beliau tuh Sayyidina Umar ini, jadi kita kalau dengar sejarah kok Sayyidina Umar tuh sikapnya kok keras, itu Anda jangan salah paham. Sebenarnya dengar ada orang salah sedikit, ya Rasulullah izinkan aku memenggal lehernya, bukan begitu. Orang itu karakter manusia ini sama atau beda? Beda. Kakak adik itu satu bapak, satu ibu, dari rahim yang sama, pendidikan yang sama, lingkungan masa kecil yang sama, karakternya sama atau beda? Apalagi lah, orang yang di dalam hatinya ada cinta kepada Allah Ta'ala, maka ekspresi cinta kepada Allah dan Rasul itu juga melahirkan watak yang berbeda-beda. Ada ulama yang tampak watak kelembutannya. Kenapa? Karena dia melihat sifat jamal. Jadi ya lihat orang misalkan lah, ya insya Allah ini orang masih ada peluang, ini orang masih bisa diampuni dan lain sebagainya. Ada orang yang ketika lihat aturan Allah dilanggar itu muncul sifat jalal. Dia marah. Kenapa dia marah? Karena Tuhan sebaik Allah kok didurhakai ya. Allah loh ini yang baik seperti itu, yang dia cintai kok didurhakai, maka dia akhirnya ada ekspresi kemarahan. Jadi ulama ada yang lembut, ada pula yang keras. Itu memang karena masing-masing cinta sama Allah dan tampil dengan ekspresi yang berbeda. Kita harus bisa memahami itu. Misalkan nih, Anda punya teman Anda ini orangnya sangat baik. Bahkan dia suka membantu orang lain, tiba-tiba teman Anda dihianati, Anda marah apa enggak? Anda pasti pikir, orang sebaik dia kok dihianati ya? Anda kan pasti bilang begitu. Nah, ini kecintaan ulama orang-orang tertentu pada Allah Ta'ala itu lebih daripada kecintaan orang itu pada sahabatnya. Sehingga ketika melihat Allah kok dihianati, Allah kok enggak ditaati, Allah kok perintahnya dilanggar, itu kemarahannya seperti itu. Sayyidina Umar itu begitu. Ketika itu Sayyidina Umar karena terpukulnya mengatakan, ya Rasulullah, engkau ini benar Rasul apa enggak? Engkau ini benar Rasul atau tidak? Dia mengatakan, saya Rasul. Saya enggak akan melanggar perintah Allah. Allah Ta'ala pasti akan menolong saya. Maka Sayyidina Umar enggak puas dengan jawabannya Nabi Muhammad. Dia pindah ke belakang, di situ ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketika dia tanya sama Rasul, Sayyidina Abu Bakar enggak dengar. Tanya, ya Abu Bakar, beliau ini benar Rasulullah enggak ya? Ini loh dipotong kan orang bingung. Ini Sayyidina Umar jangan-jangan kenapa ini? Kok meragukan Nabi Muhammad? Bukan itu. Maka ketika itu kata Sayyidina Abu Bakar, jawabnya persis seperti Nabi. Umar, dia itu Nabi loh. Dia itu utusan Allah. Allah Ta'ala pasti akan menolong dia. Allah Ta'ala nggak akan menyanyiakan dia. Jawabannya sama persis antara Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW, padahal nggak janjian. Maka ternyata di balik ngalahnya Nabi Muhammad untuk perjanjian Hudaybiyah, di situ terdapat kemenangan Islam yang luar biasa. Surat Al-Fatah yang artinya kemenangan, yang Allah buka dengan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya
kami telah berikan, bukakan kepada kamu kemenangan yang nyata. Itu bukan ketika Fathu Makkah, tapi ayat itu turun ketika perjanjian Hudaybiyah. Di saat semua orang memandang Nabi kalah, Nabi mengalah, orang kafir semena-mena, di saat itu justru Allah Ta'ala menyatakan Nabi Muhammad menang. Nah, hidup pun juga kadang-kadang sama. Hidup pun juga kadang-kadang sama. Berapa banyak pengusaha sukses, yang saat ini sukses, aslinya dulu karyawan yang di PHK. Ada atau ada? Karyawan di PHK, ketika itu dia bingung, sehingga dia akhirnya muncul, karena orang itu usaha kepepet, muncul kehebatannya. Muncul bisa berkreasi dan sebagainya, sampai akhirnya jadi pengusaha yang sukses. Atau orang yang pernah ditipu sama orang. Dia pernah ditipu sama orang, dia pernah jatuh, dan dia bisa bangkit. Dia bisa bangkit kembali, bahkan dia jauh lebih sukses dibandingkan sebelumnya. Banyak. Artinya saat-saat kita itu down, atau saat-saat kita itu merasa di bawah, atau saat kita itu merasa sedang dalam kesempitan, jangan bingung. Kenapa? Siapa tahu ini cara Allah Ta'ala untuk semakin mengangkat kita. Orang itu harus jadi orang yang berbobot ilmunya, berbobot amalnya. Bola basket itu kalau dimasukkan ke bak, ditekan, kalau dilepas gimana? Terangkat, ya kan? Semakin bobotnya berat, maka terangkatnya akan semakin tinggi. Manusia juga sama. Kadang-kadang kita tuh mengalami tekanan, tapi bukan untuk menjatuhkan kita, enggak. Justru ketika ditekan kita harus semakin berbobot ilmunya, berbobot amalnya, semakin minta kepada Allah Ta'ala, maka itu yang akan jadikan kita akan semakin naik tinggi. Udah masih banyak lagi, lalu tak ceritakan ceritanya ulama satu persatu, panjang nanti. Intinya setiap orang itu punya masa sulit, tapi bagaimana dia menyikapi masa sulitnya, itu yang akan menaikkan dia ke derajat yang tinggi. Ikhwani rahimakumullah, tadi kita belajar dari satu peristiwa kehidupannya Nabi Muhammad aja. Di Nabi setelah ditolak di mana-mana, Nabi bilang sama Zaid apa? Ya Zaid, innallaha ja'ilun fima tara farajan wa makhraja. Jadi Nabi SAW dalam keadaan sulit saat itu, Nabi melakukan 3 hal. Satu, berserah diri pada Allah. Kunci pertama, berserah diri kepada Allah. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Libatkan Allah dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, positive thinking. Positif, berpikir positif. Ini sebentar lagi akan ada solusi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhtiar maksimal. Ikhtiar maksimal yang bisa diikhtiarkan. Hasilnya kemenangan yang nyata. Hidup kita juga sama. Nah, setiap kita itu ada kesempitan, yang pertama libatkan Allah dalam kehidupan kita. Jadi gini, jadi kita melibatkan Allah Ta'ala itu. Jadi maaf ya, orang zaman sekarang ini banyak melupakan doa. Banyak melupakan, lisannya doa tapi enggak doa. Lisannya doa tapi enggak doa. Contoh aja ya. Pernah sakit gigi? Sakit kan? Anda kalau sakit gigi yang Anda lakukan apa? Doa dulu atau cari obat dulu? Jujur. Cari obat. Doa yang saya maksud, Anda gelar syahadah, salat, ya Allah, sembuhkanlah sakitku ini ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menyembuhkan sakit. Ngemis sama Allah. Bukan doa, ya Allah sembuh, bukan gitu loh ya. Bukan minum obat baca bismillah, enggak. Anda gelar syahadah, ngemis sama Allah. Itu namanya doa. Doa itu ngemis. Bahasa ngemis kita sama Allah itu namanya doa. Bahasa ngemis sama Allah itu namanya doa. Doa dulu atau cari obat dulu? Cari obat. Doanya kapan? Apa habis obat? Belum. Obat tidak mempan, nanti pindah dokter kok masih sakit, nanti datangi yang lebih
spesialis, sampai perlu profesor didatengin. Yang penting jangan provokator ya. Oh sampai didatengin semuanya itu. Terakhir nggak sembuh semua, baru apa? Doa. Itu kalau malaikat bisa ngingetin dia, malaikat bilang, telat bro. Harusnya dari pertama kamu itu doa. Setelah itu baru lah, maaf, doa itu kita menjadikan Allah terlibat dalam urusan kita, tapi doa yang benar-benar doa. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab beliau mengatakan apa? Inni la ahmilu hammal ijabah walakin ahmilu hammad doa. Artinya, kata Sayyidina Umar bin Khattab, aku ini nggak pernah berpikir dijabah apa enggak ya doa saya, nggak pernah berpikir gitu. Yang saya pikirkan adalah saya sudah doa benar atau belum. Ini yang keluar dari lisan saya telah sah dinyatakan sebagai doa atau belum. Itu yang dipikirkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Artinya saat dunia terasa sempit, langkah pertama libatkan Allah dalam kehidupan kita. Mulai kita kembali ke Allah. Mulai kita tuh introspeksi diri. Apa ya aturan Allah yang kita langgar ya? Itu introspeksi diri. Ada enggak ya kewajiban yang belum kita jalankan dengan baik? Zakat kita gimana ya? Sedekah kita gimana ya? Birrul walidain kita gimana ya? Salatnya kita gimana ya? Salatnya keluarga kita, salatnya anak kita, kehidupan kita, itu kita introspeksi dulu. Kita mulai mengajak Allah terlibat dalam kehidupan kita. Itu langkah pertama. Maka sampai katakan zikir hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah, cukup bagiku Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan kecuali dia, yaitu Allah. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah saya berserah diri. Wa huwa rabbul arsyil, Allah Ta'ala pemelihara arsy yang agung. Itu dikatakan orang kalau pagi dan sore baca ucapan tadi, ini kan ayat Quran, baca ini 7 kali, kafahullahu ma'ahammah, semua yang jadi keperluannya akan dicukupi sama Allah. Yang lebih istimewa lagi, baik dia mengatakan shodikon o kadiban, baik itu ucapannya jujur atau bohong, kalau dia ngucap itu 7 kali dibereskan semua urusannya sama Allah. Itu satu-satunya zikir yang ada shodikon o kadibannya, cuma zikir ini. Saya belum pernah dengar zikir yang lain ada shodikon o kadiban manjur, nah ada zikir ini ya, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ucapkan pagi 7 kali, sore, maksudnya maghrib 7, semua urusan dibereskan sama Allah. Jadi kalau dunia terasa sempit, maka libatkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, termasuk juga kita harus memahami. Maaf. Jadi gini, ibu-ibu ini kategori pencemburu apa enggak, Bu? Pencemburu ya. Diduakan mau apa enggak? Enggak mau. Enggak mau diduakan. Sama, Allah juga enggak mau diduakan. Allah itu juga pencemburu. Loh, menduakan Allah gimana? Masa kita syirik? Saya enggak bilang syirik. Menduakan Allah itu diantara bentuknya adalah doanya minta sama Allah, hatinya mikirnya makhluk. Doanya Allah, ya Allah, tapi hatinya mikirnya tabungan masih ada kok, ngutang ke ini masih bisa kok, ini masih kosongkan dari itu. Kalau pas doa kosongkan dari itu, ikhtiar silahkan. Saat ikhtiar baru pikir cara, tapi ketika doa itu kosongkan, tidak punya apa-apa, punyanya cuma Allah. Jadi ketika ikhtiar baru mikir cara, tapi ketika doa kosong, nggak punya apa-apa, ya Allah, kemampuan nggak ada, tabungan nggak ada,
temen, nggak ada relasi, koneksi, nggak ada, punyanya cuma Engkau ya Allah. Itu. Nah, kalau kita begitu ngemisnya itu bener, nggak mungkin nggak diberesin sama Allah. Insya Allah kemungkinan masalahnya itu akan selesai itu semakin nah kita ngajak Allah untuk terlibat dalam urusan kita. Gitu. Itu langkah yang sering dilupakan. Maka kita silakan ikhtiar ada, nanti termasuk 3 hal kan. Saya kan tadi bilang, ikhtiar itu ada, tapi yang pertama tuh libatkan Allah dalam kehidupan, jangan merasa bisa, jangan merasa mampu. Lu pernah ada seorang ulama. Ulama ini punya anak. Anaknya nggak mau belajar. Padahal ini ulama tangannya dingin. Siapapun yang belajar sebentar bisa dicetak jadi orang alim. Muridnya alim-alim, tapi anaknya nggak mau belajar sama dia. Itu berbagai macam strategi, berbagai macam cara ngerayu anaknya mau belajar, nggak bisa. Sampai akhirnya suatu hari ulamanya mimpi dapat petunjuk. Mimpi dia dengar suara. Kalau kamu merasa mampu ngurusin anakmu, ya silahkan. Tapi kalau kamu tahu kalau kamu nggak mampu, kamu harus ingat Allah Maha Mampu. Baru dia ingat, ya Allah, selama ini baru ikhtiar, pasrahnya sama Allah belum, melibatkannya Allah belum, maka dia tetap ikhtiar, tapi hatinya santai. Kenapa? Saya mau melibatkan Allah Ta'ala, udah doakan anaknya, ini itu, terus doakan anaknya. Subhanallah, anaknya tiba-tiba mau belajar, dan anaknya dapat kemampuan yang lebih. Kalau yang lain hatam kitabnya nunggu 1 tahun, anaknya 1 bulan udah hatam kitab. Sehingga hanya dalam jangka waktu singkat anaknya jadi orang yang istimewa. Kenapa? Setelah ayahnya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam segala urusan, ini kan manusia ini kan bentuk masalahnya beda-beda ya kan? Ada yang masalahnya kesehatan. Ada yang masalahnya keluarga, rumah tangga. Ada yang masalahnya urusan ekonomi. Ada yang masalahnya gabung semuanya jadi satu juga ada. Udah kan macam-macam manusia ini kan, masalahnya itu macam-macam. Solusi pertama, langkah pertama adalah libatkan Allah Ta'ala dalam kehidupan kita. Ada kisah nyata, ini cerita sering beberapa kali saya sampaikan. Jadi saya dengar langsung dari orang yang pelakunya. Jadi ada seorang yang dia ini seorang ustadz. Dia punya anak yang anaknya sakit-sakitan. Dan anaknya itu udah vonis macam-macam, udah gagal ginjal macam-macam. Bahkan sudah sempat cuci darah. Bahkan dia dipindah, anaknya tetap sakit terus, dipindah dari satu dokter, nggak bisa dokter yang lain, itu sampai setiap ke dokter, dokternya tanya, udah kemana aja? Ke dokter ini. Waduh, itu guru-guru saya semua itu. Dokternya bilang apa? Tinggal nunggu waktu. Kata dokternya, waduh itu guru saya kok. Saya nggak tahu. Itu alternatif udah semua dicoba udah. Dari yang mulai model A sampai model Z kuadrat. Udah coba semua, tetap. Tapi hebatnya orang tua tidak pernah putus asa. Dia selalu menganggap anaknya layak untuk diperjuangkan sampai sehat. Jadi dia datang semua dokter, sampai kalau udah profesornya udah nggak angkatan kan mestinya nggak usah mikir dokter kecil kan. Ini enggak, semua dokter dicoba. Dicoba sampai akhirnya datang ke satu dokter. Anaknya udah kemana-mana dipopong. Jadi ini anak udah tinggal kulit sama tulang, mungkin sama gas kentut mungkin. Udah nggak bisa apa-apa, nenek udah dipopong kemana-mana. Setiap dokter dicoba di kota ini, kota itu, macam-macam. Akhirnya datang ke satu dokter. Dokter anaknya direbahkan di situ. Gimana dok? Dilihat kondisi laporannya, ini memang kondisinya berat. Tapi coba anaknya suruh jalan ke sini bisa apa enggak? Itu anak udah nggak bisa jadi, anak udah sangat lemas. Jadi jalan aja udah sempoyongan. Jalan maju selangkah, mundur 3 langkah. Dikit mundur. Tapi anak ini tetap berusaha sampai akhirnya bisa jalan.
Akhirnya kata dokternya, ini anak punya semangat. Saya juga akhirnya bersemangat. Coba ya, kita sambil kita mulai kita obati pelan-pelan. Mulai dari ke dokter, kasih obat ini, coba ini, mulai cara ini, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya mulai ada progres. Akhirnya suruh mulai periksanya, mulai 2 minggu sekali. Akhirnya 1 bulan sekali, akhirnya 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Sampai itu anak ketika itu usianya SD. SD sampai akhirnya betul-betul sembuh itu kelas 6 SD. Betul-betul sembuh sehingga hanya perlu perawatan dan perlu menjaga agar tetap sehat. Kelas 6 SD. Ayahnya cerita sama saya itu 6 tahun setelah peristiwa itu berlalu. Ketika ayahnya cerita dan anak itu 6 tahun kemudian ketika ayah ketemu saya, alhamdulillah ayahnya ngasih kabar gembira, anaknya diterima di fakultas kedokteran. Jadi bukan cuma tinggal nunggu ya, akhirnya hidup sehat. Bahkan insya Allah jadi calon dokter. Artinya pikiran positif dan terus ikhtiar serta melibatkan Allah itu solusi untuk semua permasalahan kita. Lah kadang-kadang kita ini apa-apa udah putus asa, udah nggak mungkin bisa, udah ini, jangan, pikiran positif, dapat solusi, insya Allah ada jalan keluar. Yang penting terus berikhtiar, itu yang harus kita bangun. Mental kita tuh harus seperti itu. Mentalnya kita tuh harus seperti itu. Jadi pikirannya yang positif. Nih Nabi SAW ketika lihat dalam kondisi sudah terburuk, Nabi bilang apa? Z, nanti ada jalan keluar loh Z, nanti ada solusi loh Z. Hasilnya apa? Enggak lama setelah itu Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj, hadiah terindah dari Allah Ta'ala, malam teristimewa untuk Nabi Muhammad, malam Isra wal Mi'raj. Setelah itu dapat dipertemukan dengan orang Yatsrib sampai akhirnya bisa hijrah, berdakwah di Madinah dan meninggalkan kota Mekah. Begitu. Nah, sekarang ini maaf. Sekarang ini banyak orang kalau ada masalah, dia bukan ke Allah, tapi menjauh dari Allah. Dia nggak ke Allah, dia menjauh dari Allah. Dia anggap selain Allah itu akan ada solusi, padahal enggak, malah tambah terpuruk. Ada masalah ekonomi, harusnya dia mulai memperbaiki dirinya. Enggak, ada masalah ekonomi malah main slot. Loh, benar, maaf nih, ada atau enggak ada? Fakta kan? Jadi gini, Allah itu nyiapkan jalan keluar, nyiapkan solusi. Enggak percaya dia, setan dipercaya, main slot. Itu sekarang, maaf saya agak intens dakwah di kampung-kampung bahas masalah ini karena ini udah jadi penyakit yang luar biasa nih, judi online ini. Penyakit yang luar biasa, kan orang kadang-kadang kehilangan akal. Judi online, ada bandarnya enggak? Ada. Bandarnya pengen rugi atau pengen untung? Untung. Kalau bandarnya untung, yang rugi siapa? Yang main. Berarti orang yang main itu pasti akan rugi. Loh, saya menang, hasilnya apa? Enggak ada yang sampai terus ada yang kaya gara-gara slot. Yang main enggak ada. Yang jatuh miskin banyak. Udah mainnya slot, setelah itu nggak punya duit, utang pinjol. Namanya syar, namanya keburukan itu dari kecil narik ke yang lainnya. Dan ini kejadian banyak. Udah slot nggak bisa bayar, kemudian pinjolnya udah ditagih, bingung, akhirnya mati bunuh diri. Nah, waliyadzubillah min. Ini sudah fakta terjadi di masyarakat. Terjadi, saya bilang gini karena saya melihat sendiri. Ada kasus seperti itu. Yang saya lihat ada, apalagi tempat yang enggak saya lihat juga pasti ada. Anda bisa bayangkan betapa manusia ini ketika dalam kondisi bermasalah pun syaitan itu masih goda untuk keluar dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Setan yang masih goda untuk putus asa. Setan yang goda untuk kriminal aja, ini aja, menawarkan jalan-jalan pintas, tapi di situ bukan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, ini yang harus jadi perhatian kita
kita semuanya. Jadi nggak ada ya hidup tanpa masalah, nggak ada. Allah Ta'ala berjanji, wa may yattaqillaha. Nah, ini syaratnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini syarat. Jawabannya apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan bagi dia ini siapa? Yang yattaqillah, yang takwa sama Allah, dapat apa? Makhraja, jalan. Berarti orang takwa kena masalah enggak? Kena. Bedanya apa dengan yang enggak takwa? Masalahnya orang takwa diiringi jalan keluarnya. Dan jalan keluar itu akan mengangkat derajatnya dia semakin tinggi. Semua orang bisa terjatuh, tapi kalau dia takwa setelah terjatuh dia akan loncat. Terjatuh dia akan loncat tinggi dia. Wa yarzuqhu min haitsu tasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari jalur yang tidak dia sangka-sangka. Dia nggak pernah menyangka ada jalur itu, tapi jalur itu ternyata Allah bukakan untuk dia. Kapan itu? Wa may yattaqillah, orang yang bertakwa kepada Allah. Jalur takwa ini jangan dilupakan. Jalur takwa ini jangan dilupakan. Sampai para ulama mengatakan seandainya manusia ini memegang ayat ini, lakafathu, itu ayat bisa untuk mencukupi dia itu. Kalau dia mau berpegang teguh dengan ayat ini, itu yang pertama. Jadi libatkan Allah dalam kehidupan kita. Yang kedua berpikir positif. Yang ketiga tetap harus ikhtiar. Jadi nggak bisa sholat duha melancarkan rezeki terus nggak kerja sholat duha terus. Bukan itu, tetap harus ikhtiar. Al harokah barokah. Harokah, gerakan itu bisa mendatangkan keberkahan. Harokah barokah. Itu Sayyidatuna Maryam ketika Allah Ta'ala mengasih solusi. Ketika dia sudah hamil, sudah melahirkan dalam kondisi payah, ketika Allah Ta'ala mau ngasih kurma, Allah Ta'ala perintahkan apa? Goyangkan pohon kurma. Perempuan hamil kondisi payah, goyangkan pohon kurma. Gerak enggak pohon kurmanya? Anda pernah tahu pohon kurma? No. Pohon kurma itu digoyang sama 3 orang yang ototnya gedenya se-AC begini kalau perlu. Ini nggak goyang pohon kurma, apalagi perempuan hamil dalam kondisi lemah. Tapi Allah Ta'ala suruh goyangkan. Kenapa? Allah ingin gerak. Nanti Allah Ta'ala akan solusi. Jangan nggak ada harokah, jangan nggak ada gerak terus, harokah terus, perjuangkan terus. Tapi dengan jalur ketakwaan, dengan positif thinking pada Allah, nanti akan mendapatkan solusi. Itu jangan nggak gerak, jangan tetap terus jalan aja. Ikhtiar, nggak usah mikir hasilnya yang ngurus Allah. Ikhtiar, kamu anggap ikhtiarmu itu sebagai ibadah. Saya mau cari jalan keluar nih, saya gerak terus, cari cara terus. Jangan malas. Karena malas, nggak mungkin. Bukan urusan mungkin, nggak mungkin. Kamu gerak terus, nanti jalan keluarnya bukan dari usahamu, dari jalur manapun juga yang Allah lagi. Ada nisya jam berapa? Oh sekarang? Oke. Azan dulu berarti ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشرف درجة عالية رفيعة مقام مهور الذي أتى يرحم الرحيم ربي اغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي واغفر لي ولوالدي ارحمهما كما ربياني صغيرا نسأل العفو والعافية والمعافاة دائما في الدين والدنيا الآخرة الحمد لله رب العالمين. Saya lanjutkan insya Allah sampai jam 7 lebih 10 menit insya Allah, sekitar 5-6 menit ya, kurang lebih sedikit. Ikhwani rahimakumullah. Jadi yang harus kita pahami adalah ikhtiar itu dijalankan. Jadi insya Allah kesimpulan jelas ya. Kalau kita dalam kesulitan, kesempitan, lakukan berapa hal? 3. Yang pertama, libatkan Allah dalam hidup kita, dalam doa-doa kita, tanya doa. Yang kedua adalah berpikiran positif. Yang ketiga adalah ikhtiar semaksimal mungkin. Tentunya semaksimal mungkin itu jangan sampai melanggar batasan-batasan daripada syariat ataupun daripada kemampuan fisik kita, gitu loh. Nah, kita lihat ya. Siti Hajar ketika bersama dengan Nabi Ismail itu ketika problem kehausan, maka Siti Hajar ikhtiar apa enggak? Ikhtiar kan? Maka beliau itu ke Sofa, ke Marwah. Kenapa kok Sofa sama Marwah? Karena itu jarak yang memungkinkan bisa ditempuh tanpa terlalu jauh daripada Nabi Ismail. Jadi ikhtiarnya itu maksimal tapi tetap terukur. Naik Sofa nggak ada, Marwah nggak ada, balik lagi. Ketika beliau usaha naik, ikhtiarnya menghasilkan apa enggak? Enggak kelihatan kok. Kelihatan air enggak? Enggak. Dari mana munculnya air? Kakinya Nabi ikhtiarnya tidak menghasilkan, tapi Allah Ta'ala memberi karena ikhtiarnya.
Secara zahir ikhtiarnya tidak menghasilkan, tapi semangatnya yang menghasilkan. Paham ya? Seperti itu. Jadi kita tetap harus ikhtiar. Nabi Rasulullah SAW sebelum perang Badar, itu Nabi sudah tahu, ini fulan matinya di sini. Ini semua orto-orto. Ini fulan mati sini, ini fulan mati sini, ini fulan mati sini. Terus selesai, menang. Enggak. Malamnya masih doa itu terus sampai selendangnya terjatuh. Anda bisa bayangkan, Anda saya kasih selendang, Anda doa, gimana caranya sampai ini terjatuh tanpa Anda goyang-goyang. Ya, Anda bisa bayangkan betapa getarannya Nabi ketika mohon nama Allah Ta'ala itu luar biasa, sampai selendangnya terjatuh. Itu. Setelah itu atur strategi serapi mungkin, lakukan ini, nanti begini, nanti kamu lewat sini, nanti ini, semua dilakukan serapi mungkin. Setelah itu masih doa lagi. Hasilnya apa? Allah Ta'ala kirimkan pertolongan dari para malaikat. Akhirnya kaum muslimin memenangkan perang Badar. Pada itu kondisi sangat berat itu. Maka sahabat yang ikut perang Badar itu punya kedudukan spesial. Bahkan dikatakan malaikat yang ikut perang Badar juga jadi malaikat yang spesial. Karena ikut di dalam perang Badar. Artinya ikhtiar itu juga harus laksanakan ikhtiar dengan penuh semangat, tapi juga terukur. Nah, itu yang harus kita lakukan apabila di dalam kehidupan kita mengalami suatu masalah. Yang jelas jadilah kita orang yang takwa, jadilah kita orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita orang yang selalu mengindahkan perintah-perintah Allah Ta'ala dan berupaya menjauhi segala larangannya. Karena itu cara yang paling masuk akal yang bisa kita tempuh untuk dapat kebahagiaan hidup. Satu-satunya kelompok yang Allah jamin la khaufun alaihim walahum yahzanun, bukan karena pangkatnya atau status sosialnya atau karena nasabnya atau karena kekayaannya, bukan itu. Yang Allah berikan jaminan la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu adalah mereka ala inna awliya Allah, sungguhnya mereka para kekasih Allah, kekasihnya Allah, orang yang semangatnya Allah, yang diinginkan ridha Allah, berjuang mendapatkan cintanya Allah, mereka itu yang dapat jaminan la khaufun alaihim walahum zanun. Masalah tetap dapat, semua dapat masalah tetap. Ujian semua tetap dapat ujian. Tapi kalau kekasih Allah beda. Tetap dia berada dalam koridor la khaufun alaihim walahum zanun. Enggak ada kekhawatiran, enggak ada ketakutan, dan juga tidak ada kesedihan. Itu langkah yang paling bisa kita lakukan untuk jadi orang yang hidup di dunia ini yang dijanjikan akan ada masalah tapi kita tetap berbahagia. Itu yang seperti itu. Karena itu yuk jadikan misi kita jadi misi kekasihnya Allah. Misi kita jadi misi pengen jadi kekasihnya Allah, itu misi hidup kita. Jadi mendapat kasih Allah Ta'ala. Kerja tidak apa-apa, tapi kerja misinya menjadi kekasihnya Allah, itu yang akan mendatangkan keberkahan di dalam kehidupan kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rubah keadaan kita jadi lebih baik. Allah Ta'ala singkirkan semua masalah, problem dan penderitaan hidup kita, insyaallah. Allah Ta'ala berikan solusi terhadap semua permasalahan kita. Yang rezekinya seret, Allah Ta'ala berikan rezekinya lancar, insyaallah. Rezeki yang berlimpah ruah, rezeki yang berkah, rezeki yang mengalir dari segala arah. Siapapun yang sedang sakit, Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya. Siapapun yang sedang merawat orang sakit, Allah Ta'ala berikan kesabaran untuknya. Siapapun yang punya hutang, semoga Allah Ta'ala lunaskan semua hutangnya. Semoga Allah Ta'ala rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Jadikan kita semuanya adalah para kekasih Allah Ta'ala
yang hidup dalam penuh kebaikan, hidup dalam keselamatan, hidup dalam keberuntungan, bukan hidup dalam keadaan penuh ujian. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ala man astaghfirna sunnah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin cukup ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.